Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Tony Saputra. Di video kali ini saya ingin mereview keadaan bahan-bahan ya yang setelah dilakukan sortasi bahan, finishing. Nah, masalah cabang-cabang bahan yang saat ini banyak sekali terkena bengkerak. Nah, juga bengkerak itu dia nggak cuma menyerang bahan ya teman-teman ya. Nah, ini kondisi ini sangat serius untuk tanaman kopi kita. Nah, bagaimana untuk penanggulangannya supaya bengkerak ini setidaknya sedikit berkurang, tidak terlalu banyak ya. Nah, ikuti videonya, sharing penjelasan apa yang akan saya bagikan. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan di-share ke teman-teman. Nah, saat ini saya akan mereview keadaan kopi Tugusari, Parabola, ya jenis-jenis kopi yang lain ya seperti Lengkong ataupun Tugu Kuning nanti. Nah, di sebelah saya sini ada kopi Tugusari ya. Ini sudah saya lakukan sortasi. Nah, untuk keadaan bahan saat ini sebesar ini teman-teman ya, ataupun sebesar ini ya. Ini yang sehat-sehat yang tertinggal, ataupun sebelah sini nih ya bahan-bahannya. Kita jalan-jalan dulu. Nah, di sini ada kopi jenis Parabola. Ini cabangnya sehat semua ya teman-teman. Jadi buahnya lumayan bagus, dia nggak rontok. Ini pun sama, kopi Parabola juga. Ini ya, ini yang jenis ranting yang ini. Kalau untuk yang ini yang raja. Jadi rantingnya Parabola ini dia bawa sirip teman-teman. Cuman jarang-jarang dia nih ya. Ada sirip, di sini ada sirip nih ya. Ataupun di situ ya. Cuma kalau untuk yang raja dia karakternya seperti ini, rapat dia siripnya. Ya. Ini kopi Tugusari. Dia nggak keluar bahan teman-teman, tapi nggak apa-apalah. Ini juga banyak bahan. Ini bukan mereview buah ya, ini saya ingin mereview bahan dan juga akan menjelaskan masalah tunas-tunas yang terkena bengkerak. Ini ya, itu bahannya cuma ada 2. Ini yang ini Tugusari, buahnya nggak seberapa, cuman bahannya full, bagus-bagus. Ini Parabola ini ya, itu bahannya. Dan juga lanjutan B2. Ini pun Parabola juga. Super. Ini bakalan full tahun depan. Ini Parabola. Ini pun sama ya, ada yang lanjut ke B2, banyak sekali yang akan lanjut ke B2.
Nah ini teman-teman ya, masalah tunas bengkerak, terkena bengkerak nih ya. Ini untuk batang yang terkena bengkerak tadinya sangat parah tuh. Digigitin bunglon ini ya, sampai bunglonnya ini di sini kumpul gara-gara bengkerak ini tuh ya, kayak bolong-bolong tuh, digigitin semua. Nah, ini lancuran. Yang aman dengan bengkerak ini jenis kopi ini ya teman-teman, lengkong ya, terus tugu kuning tuh ya. Terus lancuran pun parah, terkena bengkerak itu parah sekali lancuran, apalagi kalau tugu sari dan juga parabola. Nah jadi gini teman-teman, kalau ibaratnya tunas itu terkena bengkerak ataupun rantingnya ya, nah itu otomatis buah yang ada itu rontoknya itu nggak cuma karena kurang unsur hara ataupun karena terjadinya hujan terlalu tinggi ya, bukan karena itu saja. Jadi karena bengkerak ini teman-teman. Nah ini lihat ya, di ranting ini ini terkena bengkerak. Di sini buah ini sepertinya kalau sampai musim ini nggak nyampe ini kopi ini, positif rontok semua dia. Makanya buah kopinya itu kadang-kadang kok pas degan buahnya bagus, giliran mau pas musim itu udah menjelang tua kok buahnya kok jelek, ompong-ompong atau gimana. Itu salah satunya ya bengkerak ini. Kita cari ranting yang terkena bengkerak ya. Nah ini kayaknya ada nih, bukan. Kita cari-cari dulu. Ya lancuran yang terkena bengkerak tuh patah-patah ya. Kita bola lagi, bahannya cuma ada 3. Kita cari dulu yang terkena bengkerak ya teman-teman. Nah sudah ketemu teman-teman. Nah jadi begini, bengkerak itu kalau dia sudah menyerang di ranting di sini nih ya bekasnya nih ya, di ranting ini pada pecah nih. Jadi yang di sini kemarin ini ada buahnya ini teman-teman, sampai ke sini. Nah ini habis ya, habis, tinggal inilah. Karena apa? Karena di rantingnya ini nggak ada yang kena bengkerak, yang ada kena bengkerak ini di sini. Ini kayaknya bentar lagi rontok juga ini. Jadi kalau bisa untuk tahun depan lah ya, untuk tahun depan itu kita lakukan penyemprotan, karena bengkerak ini kan dilakukan, yang nyerang ini hewan, bukan karena faktor cuaca, bukan. Ini karena hewan yang dia emang bersarang di ranting-ranting ataupun di tunas-tunas baru ya. Itu pokoknya jenisnya itu.
dia berbentuk kayak kutu-kutuan itu. Nah dia nelor. Nah nanti kalau daerah situ banyak bunglon, nah digigitin lah bunglon itu, dimakanin telurnya itu. Nah itu imbasnya bukan hanya di tunas bahan seperti ini saja teman-teman. Imbasnya ini di bagian buahnya ini dia gagal. Karena apa? Karena si rantingnya ini nggak ada kambiumnya, terus beku. Sedangkan dia ibaratnya butuh nutrisi. Nah nutrisi ini ibaratnya nggak jalan gitu ke sini karena dia beku. Nah jadi untuk penyemprotan itu harus dilakukan setelah pemangkasan, ataupun ibaratnya pemangkasan di bulan 7 atau berapa ya, minimal 1 bulan selang pemangkasan lah. Nah itu kita lakukan penyemprotan. Nah nanti setelah 3 bulan dari itu kita lakukan penyemprotan lagi. Ya mudah-mudahan si bengkerak ini dia sedikit berkurang lah, nggak separah ini. Kalau punya saya ini parah bener teman-teman. Dari sekian banyak ini ya bahan yang tak buang ini ya, ini pun masih kena bengkerak nih ya, cuman belum parah. Ini kena juga nih ya, nggak kena ini, cuma di sini sudah bekasnya kena lagi nih, ini pun gitu ya. Nah jadi kalau ibaratnya kita bahan ini terlalu banyak yang disimpan yang terkena bengkerak, ya buahnya nggak akan jadi, gagal dia. Nah, jadi untuk masalah tunas-tunas bengkerak ini perlu diperhatikan, karena posisinya disitulah letak buah yang akan ada seperti bahan baru ataupun lanjutan ya. Tapi kalau lanjutan dan bahan baru itu terkena bengkerak, ya mau tak mau dipelihara dia nggak akan jadi buahnya, dibuang kita nggak ada bahan lagi. Nah jadi solusi pertama itu lakukan penyemprotan dengan obat ini ya, obat-obat jenis obat semut itu apalah, atau ini ya saya nggak nyebutkan merek, yang penting jenis ininya fungisida lah ya, untuk mengobati ataupun memberantas hewan-hewan yang akan nyerang pada tunas-tunas baru ataupun tunas-tunas lanjutan seperti ini ya. Nih tunas-tunas ini masih aman teman-teman. Kalau dulu katanya di bawah naungan itu banyak terjadi yang terkena bengkerak, ini nggak ada naungan, ini tuh panas masih aja kena, berarti emang bengkerak ini ada di mana-mana. Dan lakukan hal ini minimal setelah musim ya, kita lakukan penyemprotan, ataupun sebelum musim nggak apa-apa, mau motil itu semprot, nanti habis ngeranting semprot lagi pas kopi kondisi seperti ini ya, degan. Nah itu kita lakukan penyemprotan lagi. Nah semoga bermanfaat penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.